berdiri. Nah, ini baru suaranya nih. Wih. Itu berarti apa katanya? Delay. Oke, boleh. Rekan media minta boleh posisi duduk aja, enak. Oke. Ya, akan sedang diskusi ya. Oke. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman media. Selanjutnya, kita masuk ke acara intinya. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Insinyur Dedi Karyanto untuk menjelaskan seputar PAAI dan gambaran mengenai industri asuransi di Indonesia. Kepada Bapak Dedi Karyanto, saya persilakan Pak. Terima kasih, Yono. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas kehadirannya pada acara press conference PAI ini. Dan saya ucapkan sekali lagi kepada rekan-rekan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim. Saya mewakili Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia sebagai seorang praktisi keuangan dan juga sebagai Certified Financial Planner. Dalam hal ini PAAI terus berkomitmen untuk mendorong kompetensi dan profesionalisme agen asuransi agar tujuan utama asuransi sebagai proteksi finansial masa datang dapat tersampaikan dan diterima dengan baik di masyarakat. Untuk tujuan ini, PAAI yang didirikan pada tahun 2016 hadir sebagai wadah para agen agar lebih profesional dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dengan menggelar berbagai program dalam mencerdaskan para agen asuransi seperti webinar dan kelas khusus dengan menghadirkan para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Seperti setiap Jumat kita akan selalu mengadakan Fun Friday. Itu kita panggil banyak praktisi yang kompeten untuk berbicara sehingga membuat semua para member bisa belajar. Tagline kami adalah profesi untuk kepentingan nasabah. PAI berharap para agen asuransi senantiasa menempatkan kepentingan nasabah di atas segala-galanya. Hal ini penting sekali teman-teman, dan selalu merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial nasabah. Jadi bukan cuma sekedar sesuai kebutuhan, tapi juga disesuaikan dengan kondisi finansial dari nasabah. Mengingat pentingnya asuransi dan besarnya manfaat yang diberikan, saya berharap semakin banyak agen yang bergabung dalam wadah PAI. Mengapa? Karena kita berkomitmen agar kita bisa secara bersama-sama berjuang dengan ritme yang senada dalam meningkatkan partisipasi dan sumbangsih industri asuransi dalam membangun perekonomian negara Indonesia. Mengutip data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), industri asuransi jiwa telah melindungi sebanyak 65,56 juta jiwa masyarakat Indonesia pada tahun 2021. Cukup banyak ya teman-teman semua, 65,56 juta jiwa. Sementara total klaim dan manfaat yang dibayarkan industri asuransi jiwa sebesar 159,43 triliun, termasuk di dalamnya klaim COVID-19 yang merupakan bukti nyata komitmen industri asuransi jiwa secara umum. AAJI juga mencatat dalam periode Maret 2020 hingga Desember 2021, industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim terkait COVID-19 sebesar 8,82 triliun.
yang merupakan bukti komitmen industri dalam melindungi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari AAJI dalam periode 2016 sampai dengan Oktober 2021, industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim dan manfaat terkait dengan produk unit link lebih dari 335 triliun untuk 4,9 juta polis. Hal ini menggambarkan bahwa begitu banyaknya pihak yang menerima manfaat dari kepemilikan produk unit link ini di industri asuransi jiwa. Selain itu, besarnya pembayaran manfaat tersebut juga menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa merupakan industri yang liquid, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu ragu untuk membeli produk asuransi. Saya sebagai seorang financial planner yang bersertifikasi, ingin juga menambahkan bahwa peran literasi dan kompetensi dari para agen sangatlah penting, terutama menyangkut PID atau yang kita kenal dengan produk unit link. Dalam hal ini OJK telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 garis miring SEOJK 05/2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disingkat PID, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022 kemarin. Saya ingin menekankan beberapa saja, tidak semua, hal yang penting saja. Di antaranya adalah agen dalam melakukan pemasaran PID harus melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, yang kita sebut dengan istilah Customer Need Assessment. Itu penting dilakukan agar tidak salah dalam memberikan penilaian. Dan menjelaskan mengenai manfaat, biaya, resiko pada produk yang ditawarkan, fitur tambahan jika ada. Dan pernyataan pemahaman calon pemegang polis ini harus dilakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan atau audio dengan baik yang harus diverifikasi, disimpan, dan dipelihara sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan. Ini untuk menghindarkan terjadinya perselisihan yang kadang-kadang menyita waktu banyak dan perselisihan yang panjang, seperti yang belakangan kerap terjadi. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pihak pemasar PID atau unit link tersebut harus memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PID dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya. Menurut saya, agen sebagai penasehat keuangan harus bisa mengedukasi nasabah atau calon nasabah bahwa sejatinya tujuan berasuransi adalah pengelolaan risiko, bukan hanya sekedar tabungan. Dan tugas kami sebagai wadah para agen asuransi di seluruh Indonesia akan terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas agar lebih memahami sehingga terhindar dari terjadinya kesalahpahaman yang merugikan kita semua, terutama masyarakat. Saya ingin membahas lebih lanjut mengenai solusi untuk mengurangi terjadinya fraud yang kita kenal di industri asuransi jiwa ini sering terjadi. Saya menekankan perlunya pemahaman secara utuh prinsip utmost good faith yang merupakan salah satu prinsip utama di bisnis asuransi yang perlu diketahui dan dijalankan oleh kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Prinsip asuransi ini bisa menjelaskan bagaimana mekanisme suatu asuransi bekerja. Prinsip utmost good faith adalah niat atau itikat baik, yaitu dalam proses membeli produk asuransi, hubungan tertanggung, dalam hal ini adalah nasabah, maupun penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, harus dilandasi itikat baik dan harus saling memberikan informasi yang terbuka, rinci, dan jujur. Demikian teman-teman, itu yang saya ingin tegaskan pentingnya pemahaman tentang asuransi ini, bukan hanya sekedar membeli, asal membeli, tapi juga memahami dan mendalami secara utuh. Terima kasih Ono, saya kembalikan kepada Ono. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya yang sangat mendetail ya.
Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Bapak Rudi Sun untuk menjelaskan tentang peran penting agen asuransi di Indonesia. Silakan Pak Rudi. Oke, selamat siang kepada teman-teman media. Jadi saya di sini ingin menambahkan sedikit dari apa yang sudah dibahas oleh Pak Dedi mengenai peran penting agen asuransi gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa agen asuransi itu seharusnya menjalankan profesinya secara profesional. Tidak hanya sekedar menjual. Profesi agen juga sejatinya memiliki nilai yang tinggi untuk membantu dan mengedukasi dalam menjalankan profesinya sebagai agen asuransi yang memang adalah menjadi sosok yang hadir di kala nasabah itu membutuhkan solusi bagi setiap masalah finansial dalam kaitannya dengan pengelolaan resiko. Ya, jadi kalau saya analogikan ibaratnya seperti gini, ya, di mana dokter itu membantu masyarakat dengan kemampuan medisnya, benar ya, teman-teman ya. Sedangkan agen asuransi membantu masyarakat mengelola keuangan, ya, mengelola keuangan. Agar apa? Agar terhindar dari resiko ekonomi jika terjadi sesuatu dengan pencari nafkah. Itu adalah salah satu tujuannya sebenarnya. Oke. Kemudian karena itu agen asuransi harus mengerti produk yang ditawarkan. Jadi nggak hanya ini ya, hanya menjual aja tapi nggak ngerti produknya. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi. Ya. Dan juga mengerti kebutuhan nasabah. Ya, juga bisa menjelaskan dengan detail resiko-resiko investasi dan juga detail-detail daripada produk tersebut ya, khususnya produk PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Oke. PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau lebih kita kenal dengan nama unit link, di mana produk ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu, maka agen harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk tersebut. Sehingga produk yang direkomendasikan oleh agen bisa sesuai dengan tujuan keuangan daripada si nasabah tersebut. Gitu ya. Makanya PAI ini adalah salah satu wadah yang tepat ya bagi agen-agen di mana seperti kata Pak Dedi tadi menyediakan praktisi-praktisi yang profesional di bidangnya ya kan untuk sharing-sharing ke kita supaya kan kita tahulah bahwa agen ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu butuh upgrade ya, upgrade secara ini dari produk gitu ya, kemudian dari cara penjualannya dan juga cara penyampaiannya gitu ya. Oke, itu aja Pak Ono, thank you, saya kembalikan ke Pak Ono. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk penjelasan mendetail mengenai peran penting agen asuransi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Heri Ruslianto sebagai praktisi yang sudah menggeluti dunia asuransi selama lebih kurang 28 tahun untuk berbagi sekilas mengenai produk asuransi unit link. Kepada Bapak Heri, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Ono dan selamat siang teman-teman media semuanya. Jadi saya hari ini akan sedikit memberikan penjelasan bahasan sejarah ataupun latar belakang terbentuknya produk asuransi unit link. Nah, pada awalnya produk asuransi jiwa itu adalah yang kita sering dengar dengan istilah asuransi tradisional, di mana produk dulu sebelumnya adalah dalam bentuk jangkawarsa atau term, kemudian asuransi jiwa seumur hidup atau kita sebut whole life, dan satu lagi adalah dwiguna atau kita sebut sebagai endowment. Nah, berkembang dengan perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat, kemudian muncullah produk asuransi unit link yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk asuransi yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal, baik dari sisi proteksi maupun imbal hasilnya. Nah, di Indonesia sendiri, produk unit link itu mulai dipasarkan dari tahun 1998, di mana unit link itu merupakan produk asuransi non-tradisional
yang memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu satu proteksi dan kedua adalah investasi. Pemakaian uang premi yang dibagi menjadi dua, sebagian untuk membayarkan proteksi jangka panjang, dan sebagian lagi adalah sebagai cadangan investasi yang sebenarnya tujuannya pada dasarnya adalah untuk menjaga agar proteksi daripada polis tersebut bisa tetap berlangsung. Sehingga kita sebut sebagai sebuah investasi yang juga sebagai jangka panjang. Namun tidak lebih sebenarnya produk asuransi memiliki fungsi yang paling utama adalah sebagai proteksi, perlindungan. Selain itu sebenarnya ketika produk unit link itu muncul, ada beberapa karakteristik juga keunggulan yang diberikan oleh produk unit link. Nah, yang pertama adalah produk unit link itu sifatnya lebih fleksibel. Fleksibel dalam hal ini adalah nasabah bebas memilih ataupun merubah manfaat yang sudah dia ambil, yang dibutuhkan dan dia sudah ambil. Nah, yang kedua juga adalah fleksibel dalam hal memilih atau merubah jenis fund atau jenis dana yang dikelola pada polis yang dibeli oleh nasabah. Nah, yang kedua adalah produk unit link itu bersifat transparan. Jadi kalau produk tradisional pada dulunya kita tidak tahu bagaimana cara pengelolaannya, yang penting adalah di dalam kontrak nasabah mendapatkan sebuah polis dengan sejumlah nilai pertanggungan dan term serta kondisi yang sudah ditetapkan. Pengelolaannya nasabah tidak tahu. Pada produk unit link perkembangannya adalah produk ini menjadi transparan, di mana proses pengelolaan polis tersebut itu dilaporkan dan diberitahukan pada nasabah, baik dari segi biaya-biaya yang timbul, ataupun proses pengelolaannya itu juga akan diberitahukan pada nasabah dalam bentuk laporan. Nah, tentunya dengan proses seperti ini sebenarnya kita perlu edukasi yang besar, yang banyak, baik kepada masyarakat, juga pada para agen. Sehingga dalam menjelaskan produk, menjual produk, ataupun membeli produk asuransi jiwa unit link itu, memiliki panduan yang jelas, sehingga semuanya akan memberikan solusi yang terbaik buat masyarakat. Nah, perlu dipahami sebenarnya produk unit link itu karena fitur-fitur produk yang sangat fleksibel, transparan, dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah, dari masyarakat, maka sebenarnya produk asuransi unit link itu fungsinya tidak hanya semata-mata sebagai proteksi jiwa saja atau proteksi kesehatan. Namun lebih lanjut bisa berkembang sampai pada perencanaan pensiun, perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap produk unit link yang lebih mendalam itu sangat diperlukan oleh masyarakat kita, edukasinya juga sangat diperlukan. Lebih kurang seperti itu, sehingga kita harapkan dari pertemuan kita kali ini bisa memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat, juga memberikan dorongan kepada para agen asuransi jiwa itu bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ono. Oke, terima kasih Pak Heri atas penjelasan sekilas mengenai produk asuransi unit link-nya. Selanjutnya, yang paling kanan kita, saya persilakan kepada Bapak Iskandar Wijaya sebagai praktisi asuransi selama lebih kurang juga 20 tahun untuk berbagi bagaimana memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan tema kita siang ini, kepada Bapak Iskandar, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ono. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Ya, ini memang sepertinya dari mulai Pak Dedi, Pak Rudi, dan Pak Heri banyak menjelaskan tentang PAID, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Atau kita kenal memang namanya unit link. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan 5 poin yang menurut saya, menurut praktek yang kita jalani selama ini, dan edukasi yang kita berikan selama ini berkenaan dengan unit link ini. 5 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu, kita harus paham konsep unit link, yaitu asuransi yang dilengkapi dengan investasi.
Sekali lagi, unit link itu adalah asuransi yang dilengkapi investasi. Artinya yang menjadi pusatnya sebenarnya asuransinya. Hanya saja produk asuransi yang satu ini memang dikaitkan dengan investasi untuk tujuan melengkapi. Jadi kalau saya pinjam analoginya, sering kita dengar ikan digaramin, bukan garam diikanin. Jadi kalau prinsip kita menjelaskan ke nasabah itu fokusnya adalah investasi, maka menjadi sedikit melenceng seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami manfaat-manfaat di polis unit link ini. Berhubung ini polis yang sangat kompleks, produk yang sangat kompleks. Karena banyak asuransi tambahan yang bisa kita lekatkan di dalam produk dasar. Jadi pada dasarnya unit link itu adalah bersifat melindungi asuransi jiwa saja, melindungi jiwa, tetapi berkembangnya kebutuhan masyarakat di dalam polis seperti ini bisa dilekatkan juga asuransi tambahan, misalnya asuransi penyakit kritis, asuransi kesehatan, bahkan asuransi kecelakaan. Nah, itu bisa dilekatkan di dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus memahami biaya-biaya yang ada. Karena di dalam produk asuransi unit link ini transparan ya, seperti kata Pak Heri tadi. Oleh sebab itu kelihatan semua bahwa semua manfaat yang kita ambil itu akan dikenakan biaya. Dan biasanya yang lazim dilakukan adalah pengambilan biaya itu per bulan, berkenaan dengan asuransi atau perlindungan yang dia ambil. Nah, biaya-biaya yang ada, yang umum ya, yang saya temuin, yang dilakukan selama ini sebagai praktek di lapangan, biaya di dalam unit link itu ada yang namanya biaya akuisisi, ada yang namanya biaya asuransi dasar dan tambahan, ada yang namanya biaya administrasi, ada yang namanya biaya pemeliharaan, ada juga yang mengenakan biaya penarikan dan biaya lainnya. Itu mengenai biaya. Yang keempat, kita harus memahami bahwa unit link itu fleksibel. Ini yang tidak dimiliki oleh produk asuransi tradisional. Perubahan manfaat misalnya. Suatu hari mungkin kita menginginkan perlindungan yang meningkat lebih tinggi lagi. Bisa dilakukan perubahan. Kemudian dalam tahap tertentu tentu nasabah juga bisa cuti premi. Karena ini salah satu fiturnya memang ya. Kemudian kalau dibutuhkan dana, bisa melakukan penarikan juga. Bahkan juga bisa memindahkan jenis investasi, karena tadi kan dikaitkan dengan investasi. Nah, itu bisa melakukan penambahan dana juga. Jadi banyak sebenarnya fleksibilitas di dalam produk seperti ini. Yang kelima juga terakhir dari saya, bahwa yang kita harus pahami adalah investasi sebagai pelengkap. Tapi walaupun dia pelengkap, kita juga harus mencermati bahwa jenis investasi di dalam produk unit link ini dikaitkan dengan pasar modal atau saham ya, juga dikaitkan dengan pasar uang. Jadi kalau saya pakai istilah umum, ada saham di dalamnya, ada juga deposito obligasi, bahkan campuran dari ketiganya. Jadi sebenarnya nasabah itu diberikan kesempatan untuk memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko, karena setiap orang punya profil risiko yang berbeda-beda. Ada yang suka mengambil risiko lebih tinggi, tetapi berharap mungkin return yang lebih tinggi juga, atau imbal hasil yang lebih tinggi. Tapi itu harus dilakukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan nasabah juga ya. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya produk asuransi unit link bisa menjadi pilihan yang menarik jika dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain jenis manfaat perlindungan yang tersedia ya, jenis manfaat perlindungan tersedia cukup lengkap ya. Fleksibilitas untuk melakukan perubahan manfaat merupakan kelebihan dari unit link ini. Hanya saja perlu diperhatikan biaya-biaya sehubungan dengan produk dan manfaat tersebut. Oleh sebab itu disarankan untuk membeli dari agen-agen profesional dan berkonsultasi secara serius sebelum membeli. Nasabah diharapkan bisa mendapatkan saran dan rekomendasi produk serta opsi-opsi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Saya berharap profesionalisme agen semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat benar-benar memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan. Saya pribadi meyakini PAAI adalah wadah yang tepat bagi para agen untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi di industri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke
Pak Yono. Oke, terima kasih Pak Iskandar atas penjelasannya. Menarik sekali ya teman-teman media. Mungkin dari teman-teman media sudah banyak yang mungkin pengen bertanya, tapi sebelum itu, di sini kita juga mengundang salah seorang nasabah yang akan memberikan testimoni seputar pengalaman memiliki polis asuransi. Kepada Ibu Rosmarni, saya persilakan. Oke. Nah, ini Ibu Ros, panggilannya ya, Ibu Rosmarni, panggilannya Ibu Ros. Nasabah. Pasti Wahono namanya. Ros. Yes. Oke, selamat sore semuanya ya. Nah, ini Bu, kita ini ya ngobrol ya Bu ya. Mungkin Bu Ros sebagai salah satu nasabah asuransi, kira-kira Bu boleh bercerita nggak Bu? Sudah berapa lama jadi nasabah di asuransi? Terus pernah dapat manfaat nggak Bu dari pembelian polis tersebut? Oke, saya mulai cerita ya ini ya. Sebenarnya awalnya saya juga nggak gitu suka dengan asuransi. Banyak agen-agen yang menawarkan ke saya, tapi saya selalu menolaknya. Karena saya belum tahu fungsi asuransi seperti apa gitu. Jadi sampai suatu hari teman saya sendiri sakit di rumah sakit dan di opname, dia menghabiskan biaya yang besar. Kemudian dia cerita ke saya, ini semua ditanggung oleh asuransi. Jadi kemudian saya berpikir, sebenarnya asuransi itu bagus ya gitu. Jadi setelah itu saya berpikir lagi, kali ini saya mau ambil lah. Waktu tahun 2016, saya memutuskan untuk membeli. Ada agen yang menawarkan ke saya. Agen ini bercerita apa fungsi dari asuransi. Tahun 2016 saya ambil, sebenarnya saya bilang saya sehat, saya nggak pernah mau klaim gitu ya kan. Sampai tahun 2018 saya terdiagnosa kanker payudara. Jadi karena ada asuransi, pengobatan saya dilakukan di luar negeri, saya nggak lakukan di sini. Waktu itu harus operasi dengan biaya ya cukup besar ya. Kemudian saya harus jalankan kemoterapi selama 6 kali. Biaya kemoterapi itu yang menurut saya ya cukup besar lah. Kalau dihitung semua tuh sekitar ya aset kita harus kita pakai. Kalau saya waktu itu nggak punya asuransi. Jadi saya bersyukur sekali manfaat asuransi itu sampai hari ini. Ya, jadi setelah itu saya ada pulang dari luar negeri, saya klaim sangat gampang, prosesnya tidak sulit, benar-benar tidak sulit. Semua itu saya lalui Pak. Seperti itu. Berarti Ibu pengobatan di luar ya Bu ya? Iya. Pengobatan di luar, bahkan kemoterapinya juga di luar Bu? Di luar semua kemoterapi. Besar dong Bu biayanya. Iya, kalau nggak punya asuransi mungkin aset saya udah terjual itu. Ya, oke Bu. Ini apakah hanya satu kali itu Bu untuk manfaat yang Ibu dapatkan dari asuransi? Atau adakah yang lainnya Bu? Oh iya, ini saya cerita 1 bulan yang lalu, saya karena ada pandemi ini ya, saya juga terpapar COVID ya. COVID saya rawat inap di rumah sakit di ruang isolasi selama 10 hari dan menelan biaya cukup besar juga. Jadi saya pikir ya sekarang saya sakit gini, saya fokus pada penyembuhan. Jadi saya nggak memikirkan lagi biaya rumah sakit ini berapa gitu. Saya hanya fokus pada penyembuhan saya. Selama 10 hari saya diisolasi di ruangan rumah sakit, isolasi rumah sakit. Nah, ternyata udah beberapa kali juga ya Bu ya, asuransi ini membantu Ibu ya. Iya, sangat membantu. Untuk ini ya. Oke, Bu, kira-kira nih Bu, ada pesan-pesan apa nih Bu Ros untuk masyarakat yang mungkin belum begitu mengerti ya tentang peran asuransi ini ya Bu ya? Saya sarankan untuk pesan-pesan untuk masyarakat
yang belum memiliki asuransi, mulailah untuk mengetahui asuransi. Tapi pilihlah agen-agen asuransi yang benar-benar menguasai apa yang produk yang ibu beli atau bapak yang beli. Jadi kita sisihkan sedikit uang kecil untuk nantinya supaya kita tidak keluar dengan uang besar. Seperti yang saya tadi ceritakan. Cuman itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ros. Mungkin dari teman-teman media, kita buka sesi tanya jawab ya. Kali ini mungkin pada rekan-rekan media, bagi yang mau bertanya boleh sebutkan nama dan asal media ya. Selamat sore, nama saya Hisar Hasibuan dari Medan Bisnis. Saya ingin tanya pertama, saat ini kira-kira sudah berapa jumlah agen asuransi baik secara nasional maupun di Indonesia? Dan dari jumlah tersebut, apakah sudah seluruhnya tergabung dalam wadah PAAI ini? Gitu. Terus tadi Pak Dedi kan bilang mengutip dari dari data AJI bahwa industri asuransi jiwa ini telah melindungi sebanyak 65,56 juta jiwa. Artinya nggak sampai 40% gitu Pak ya, mungkin sekitar 25% dari total penduduk yang kalau data tahun lalu 270-an juta. Nah dari PAI sendiri apa langkah-langkah yang akan dilakukan dan atau sedang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran orang dalam hal berasuransi gitu. Terus terkait adanya beberapa konflik antara perusahaan asuransi dengan nasabah, mungkin salah satunya terkait dengan masalah unit link ini ya Pak ya. Kira-kira langkah seperti apa yang bisa dilakukan oleh PAI tersebut, terutama dalam hal mungkin bisa memediasi atau membantu mencarikan jalan keluarnya, solusinya gitu. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab dulu yang pertama ya. Dari Pak, ya oke. Jadi sebetulnya jumlah agen di seluruh Indonesia, ini kita lihat data ya dari AJI bahwa pada quarter keempat 2020, jumlah agen yang berlisensi itu berarti berlisensi dari AAJI, itu ada 607.380 orang. Ya, itu yang berlisensi. Itu tercatat di tahun 2020 kuartal keempat. Nah, kemudian pada 2021 kuartal keempat terjadi penurunan sebesar 5,5%. Jumlah agent yang berlisensi menjadi 574.003. Nah, saya berpikir itu disebabkan oleh pandemi yang menimpa kita semua. Tentu ya, semua bisnis pun drop, kita tahu semua orang harus dirumahkan. Nah, agent pun jumlahnya berkurang. Tapi saya percaya bahwa di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi itu meningkat. Terutama di masa pandemi, di mana kita sering sekali mendengar di WA group, di teman-teman, komunitas, wah teman kita yang paling dekat sudah tiada. Kaget banget, betul nggak? Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, kemudian dari jumlah sekian banyak yang berlisensi di AJI, itu tidak otomatis menjadi member PAI. Ya, jadi PAI adalah wadah untuk para agen agar bisa menyuarakan suara mereka. Nah, ini adalah satu perkumpulan agen asuransi Indonesia ini bersifat non-profit, ya, dan bukan suatu mandatori. Seperti license AJI kalau kita mau memasarkan produk asuransi. Nah, oleh sebab itu kami semua sebagai duta PAI ingin menghimbau para agen, teman-teman semua, dan juga mengajak para media untuk menyuarakan bahwa agen itu perlu lebih di-upgrade, perlu lebih dibuat lebih profesional dan kompeten. Itu kita memberikan suatu wadah untuk pelatihan, untuk satu webinar, dan untuk member PAI ini cukup terjangkau sekali, ya. Dan kita memang hanya mengutip sedikit untuk biaya pengelolaan saja. Kita benar-benar non-profit organisasi.
Nah, itu yang saya himbau teman-teman agar kita menghindari seperti tadi terjadinya masalah, terjadinya perselisihan antara nasabah dengan agent, dengan perusahaan. Kita tidak masuk ke ranah itu, teman-teman semua ya, teman-teman media. Tapi saya hanya menghimbau dari satu sisi. Mengapa itu terjadi? Untuk menghindari masalah tersebut, kami dari PAI sangat menghimbau untuk teman-teman semua dari agen asuransi seluruh Indonesia bergabung dengan kami agar mereka lebih digembleng, lebih dilatih, lebih profesional. Bayangkan untuk melakukan sekarang ini kan seperti yang tadi saya paparkan bahwa sekarang keluar edaran OJK mengenai PAID. Nah, itu artinya apa? Ini satu langkah pemerintah yang luar biasa bagus menurut saya untuk mengantisipasi. Sehingga saya belum tahu nanti ke depannya prakteknya seperti apa, tapi saya yakin itu akan mengurangi kejadian seperti yang Bapak tadi sebutkan. Yaitu dengan adanya rekaman video dan audio atau audio, itu bisa menjadi bahan dasar bahwa untuk persidangan ke depannya bisa dihindari. Nah, itu kurang lebih ya. Untuk jumlah klaim, kalau nggak salah tadi kan hanya berapa, 2 sekian persen dari... Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya, ini yang menurut saya Indonesia ini termasuk negara yang sadar asuransinya jauh dibanding negara lain. Bayangkan di Jepang itu 1 orang punya 4 polis. Dari kalau jumlah, saya nggak tahu ya jumlah di Jepang, misalnya katakanlah 100 juta nih jumlah penduduk Jepang, itu yang jumlah polisnya ada 400 juta. Ya. Bahkan di negara tetangga kita itu pun Malaysia sudah jauh lebih tinggi. Kita ini tertinggal jauh. Oleh sebab itu jumlah klaim atau jumlah polisi kita nanti masih jauh. Ini sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, dulu tuh enggak lebih dari 5%. Bahkan ya untuk pangsa pasar kita tuh masih luas untuk itu gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang unit link ya. Oh, ya, oke. Nah, ya betul. Nah, itu sebabnya pilihan orang untuk membeli asuransi itu banyak sekali, Pak. Ya, dari mulai tadi dijelaskan oleh Pak Heri, ada yang namanya tradisional, yang dari dulu, sekarang lagi lebih kompleks yaitu unit link. Makanya kita lebih banyak menjabarkan tentang unit link. Kenapa? Kami semua berharap masyarakat tidak gagal paham ya tentang unit link ini gitu loh. Jangan sampai asal beli, jangan juga beli dari agen yang tidak kompeten. Itu cara-cara kita untuk menghindari terjadinya perselisihan. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, Pak Heri, Pak Is. Pak Is. Ya, mungkin kita sama-sama harus belajar dan memahami ya. Jadi pada saat produk unit link itu muncul, ini adalah sebuah produk yang awalnya itu masih sangat awam bagi masyarakat. Nah, ketika itu muncul, bahkan mungkin dari satu sisi adalah profesionalisme agen itu juga sangat dibutuhkan. Nah, sehingga produk unit link yang seharusnya ketika produk ini dirancang itu tujuannya untuk memberikan manfaat lebih maksimal, yang tadi kita bilang banyak sekali fitur yang di produk tradisional sebelumnya tidak ada, lebih fleksibel, kemudian lebih transparan, dan juga pilihan untuk manfaat perlindungannya itu juga sangat banyak. Yang harusnya itu bisa lebih bagus, namun ketika tidak dilakukan secara oleh agen yang kompetensinya ada, kemudian juga pemahaman masyarakat masih belum sampai pada titik yang maksimal, maka bisa terjadi hal seperti itu. Nah, jadi sedikit mungkin kalau kita mau bilang ketika seorang mau beli asuransi, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Satu analogi yang simple adalah, contoh kalau misalnya kita sakit, saat kita sakit, apa yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan perawatan terbaik supaya kita bisa sembuh. Seperti kata Pak Rudi tadi. Pak Rudi ada kasih contoh bahwasanya kalau dokter fungsinya adalah untuk mengobati kita pada saat sakit. Tapi agen asuransi adalah orang yang bisa membantu kita dalam mengelola
keuangan kita, pemulihan solusi yang terbaik untuk keuangan kita. Nah, pada saat kita sakit, semua orang pasti kalau saat sakit dia ingin sembuh, sama seperti saat orang membeli asuransi. Orang selalu akan pilih kalau bisa saya dapat produk yang terbaik, kemudian dari perusahaan yang terbaik, dan agen yang terbaik. Tapi dari ketiga komponen ini, mana yang lebih penting dulu didahulukan secara prioritas. Jadi pada analogi kalau kita sakit itu, kita cari apa dulu? Kita cari obatnya dulu, rumah sakitnya, atau dokternya. Nah, secara logika kita sebagai manusia yang umum, kita akan cari dulu, siapa ya, apalagi penyakitnya serius. Kita akan cari dulu, siapa ya dokter yang ahli untuk penyakit tersebut, kan gitu ya. Jadi kita bukan cari obatnya dulu. Kenapa? Karena kita bukan orang yang ahli menentukan obat apa yang bagus untuk penyakit kita, apalagi penyakitnya serius. Kita akan cari dokternya, kemudian kita tanya, dokter tersebut prakteknya di mana? Baru kita datangin dokter tersebut di tempat prakteknya di rumah sakit tersebut. Nah, mengenai obat yang akan diberikan, resep akan diberikan, kita akan serahkan kepada dokter tersebut, tapi satu hal, melalui proses konsultasi. Benar ya? Karena tanpa konsultasi, dokter tidak mendiagnosa kita, tidak mencek, dia tidak bisa vonis kita sakitnya apa. Dan tentunya obat yang diberikan juga tidak akan tepat, kan gitu ya. Itulah satu analogi yang simple. Ketika kita beli produk asuransi untuk unit link tentunya, ini ada produk yang canggih, yang sangat bagus, tapi harus tepat gitu. Kita harus cari apa dulu. Banyak nasabah di lapangan juga kita lihat dalam prakteknya, cenderung nasabah maunya cari produk yang kalau bisa murah, kemudian juga manfaatnya tinggi. Nah, itulah yang membuat sehingga terjadilah mungkin kalau di dalam prakteknya itu juga banyak hal-hal yang tidak etis terjadi gitu ya. Nah, padahal sebenarnya produk asuransi itu adalah produk yang sifatnya konsultatif, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nih butuhnya apa nih? Secara ekonomi saya, apa yang perlu saya jaga? Apa yang saya perlu prioritaskan? Setiap orang punya kondisi ekonomi berbeda. Kita perlu konsultasi dengan agen kita. Jadi yang pertama, kita harus cari dulu agen yang profesional. Agen yang kira-kira bisa memberikan solusi terbaik untuk kita. Nah, dalam hal ini salah satu tipsnya adalah jangan tolak agen asuransi. Semakin banyak agen asuransi mendatangin kita harus bahagia. Kenapa? Karena di sana kita bisa lakukan seleksi. Mana agen yang dari cara dia memberikan penjelasan itu terlihat profesional dan juga dia punya pendekatan yang sifatnya untuk memberikan solusi, bukan untuk keuntungan pribadi. Nah, dari sana baru perusahaannya biasanya agen-agen yang profesional juga itu latar belakang perusahaannya biasanya juga perusahaan yang sehat, yang bagus ya. Dan tentunya di tangan agen yang profesional, yang kompeten akan diberikan solusi keuangan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu sedikit langkah-langkahnya sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi, kesalahpahaman dan segala hal. Semuanya akan jauh lebih baik. Lebih kurang seperti itu, Pak Ono dan terima kasih rekan-rekan media. Pak Dedi dan Pak Herianto. Pak Isa, terima kasih atas pertanyaan bagus sekali. Selanjutnya ada lagi yang kira-kira dari rekan media, Bapak ini tadi ya, boleh silakan. Nama dan asal media Pak ya. Terima kasih. Saya Amrul Lubis, harian Sumut 24 dan Sumut24.co. Pertanyaannya Pak, hari ini Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia mengepakkan sayapnya lebar-lebar untuk menjemput nasabah melalui agen-agennya. Tapi di sisi lain terjadi beberapa perusahaan asuransi yang bermasalah sehingga terjadi penuntutan klaim. Artinya agen pada awalnya tidak memprediksi kalau perusahaan itu kolap, bermasalah. Sementara dia tawarkan produk asuransi kepada nasabah 10-20 tahun sebelumnya.
Artinya si nasabah itu kan sudah ikut asuransi 10 tahun, 20 tahun. Tapi ketika kolap, si agen buang badan gitu. Nggak peduli. Ini gimana gitu. Kan kasihan si nasabah. Sehingga terciptalah pemahaman di masing-masing individu manusia bahwa asuransi itu tidak benar. Kenapa? Ketika kolap, lepas si nasabah. Nggak dirangkul, nggak dikasih solusi, nggak di bagaimana untuk menyelamatkan atau mendapatkan klaim dia kembali. Padahal dia kan sudah harus mendapat klaim. Nah ini gimana gitu Pak? Apakah PAI juga punya peran kepada nasabah-nasabah kepada agen-agennya untuk ini melindunginya? Kemudian apakah PAI punya tanggung jawab atau punya memperjuangkan si nasabah yang bermasalah gitu, yang bermasalah lah untuk kepada perusahaan asuransinya. Mungkin itu aja Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andro Lubis. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Dedi ya. Buat pertanyaannya saya jawab pertama ya. Jadi Pak, menyikapi hal ini tentunya kita coba lihat data Pak ya. Jadi memang tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini Pak. Ya, kalau kita lihat data seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan data AJI itu pada tahun 2016 sampai dengan Oktober 2021 ya, asuransi jiwa telah membayarkan klaim dan manfaat terkait unit link, hanya unit link belum yang tradisional, itu lebih dari 335 triliun untuk 4,9 juta polis Pak. Artinya apa Pak dalam hal ini? Kita lihat betapa banyak orang yang terbantu melalui asuransi ini. Klaimnya besar sekali Pak. Ya. Nah, itu sebabnya kalau terjadi perselisihan atau masalah, saya hanya meyakini Pak, perusahaan asuransi tidak berniat untuk cari masalah. Agen pun tidak niat cari masalah pada dasarnya Pak. Itu satu dulu Pak ya. Nasabah pun pasti tidak niat cari masalah awalnya Pak. Nah, kenapa? Karena dengan data yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi telah membayarkan segitu banyak klaim, berarti berapa banyak orang yang terbantu, Pak? Ya, itu mereka kan nggak mungkin bicara kemana-mana. Artinya mereka terbantu. Seperti tadi Ibu Ros juga menyatakan bahwa terbantu. Kebayang nggak kalau nggak ada asuransi? Itu satu dulu, Pak ya. Dan saya meyakini bahwa perusahaan asuransi saya tidak ada membela perusahaan asuransi karena kami ada di perkumpulan agen asuransi, ya perkumpulan. Saya percaya bahwa perusahaan asuransi akan membayarkan atau menunaikan tugasnya, kewajibannya apabila sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Ya, itu pasti, Pak. Semua tertera, Pak. Di polis Bapak bisa lihat, kemudian kita bisa tahu berapa banyak, itu kan langkahnya banyak, Pak. Pada saat pertama, kalau kita melihat step by step-nya, Pak, agent itu adalah underwriter pertama. Betul nggak, Pak? Maka oleh sebab itu, agent itu penting untuk pemahaman yang benar-benar bagus, Pak. Pertama, agent adalah underwriter pertama pada saat ketemu klien. Karena dia yang screening dulu, Pak. Ya. Nah, kemudian itu akan diteruskan kepada perusahaan. Perusahaan underwrite berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diberikan oleh nasabah, Pak. Dan itu semua tertera secara hukum jelas, Pak, di SPAJ. Kalau tidak benar, itu akan terjadi hal yang perusahaan tidak perlu menunaikan tugas ya karena tidak melakukan tidak benar. Itu kita tidak menilai, kita tidak mau mengkomentari soal masalahnya, Pak, yang terjadi sekarang. Tapi justru PAI ini punya peran. Kita tadi Bapak tanya perannya apa nih? Kita adalah perkumpulan agen asuransi, Pak, bukan perkumpulan nasabah, Pak, bukan ya. Jadi tugas kita adalah membawa, menghimbau, melatih para agen member-member kita untuk lebih menekankan pentingnya pemahaman asuransi, pentingnya kompetensi dan profesionalisme agar terhindar masalah-masalah seperti itu, Pak. Itu kurang lebih, Pak ya. Jadi saya percaya, sangat percaya apabila setiap agen itu selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas segala-galanya seperti yang tadi saya uraikan di awal, saya percaya hal itu tidak akan terjadi. Nah, makanya kalau menurut saya langkah dari OJK yang telah mengeluarkan surat edaran itu untuk mengantisipasi itu, Pak, ke depannya.
Ya kan, kita belajar dari pengalaman. Nah, kemudian PAI itu jadi kalau Bapak tanya fungsinya apa dong? Ya kan? Nah, kita adalah untuk wadah para agen agar mereka bisa belajar. Tugas kita hanyalah lebih ke arah edukasi, Pak. Kalau dengan edukasi yang baik, para agen itu akan jauh lebih baik dan memberikan pelayanan yang terbaik, Pak. Contoh soal pajak, Pak. Kita ada untuk membantu juga para agen dalam hal perpajakan, Pak. Nah, itu baru kita punya peran, Pak. Ya, karena kita adalah perkumpulan PA ini, perkumpulan agen asuransi. Perpajakan kita sudah berjuang. Saya kebetulan juga aktif di MDRT, Pak, dulu, Pak, sebagai ketua MDRT Indonesia. Itu juga kami sama-sama bergabung melakukan yang terbaik dan kita berhasil untuk memberikan yang terbaik kepada para agen mengenai perpajakan, Pak, ya. Nah, terakhir, Pak, ini soal perpajakan nih. Contoh, Pak, yang terakhir ini adalah keluar, kita tahu bahwa PPN ini kan nambah ya, Pak, per 1 April ini menjadi 11%. Nah, kemudian di sisi dalam ini ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67 garis miring PMK.03/2022 baru ya. Itu mengenai PPN, Pak. PPN final untuk agen asuransi. Yaitu sebesar 1,1%. Itu sudah keluar. Dan itu adalah salah satunya peran dari kita dari PAI untuk berdiskusi dan melakukan penelitian cari solusi ya untuk hal ini gitu loh, Pak. Ya, itu adalah peran PAI, Pak. Jadi kita tidak masuk karena kalau ada perselisihan kita masuk ke situ, tidak, Pak. Nah, kita lebih ke arahnya lebih edukasi. Kita ingin membuat orang-orang itu lebih profesional, agent-agent lebih profesional. Teman-teman ada yang mau nambahkan? Ya, mungkin kalau tadi Pak Dedi sudah menjelaskan ya, kalau menurut saya pribadi, saya lihat kalau soal perusahaan bagaimana supaya tetap sehat, kemudian bisa berkembang gitu, mungkin pemerintah punya peran juga di dalamnya cukup bagus. Saya melihat pemerintah juga giat ya memeriksa bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya, terutama dalam hal keuangan yang menguasai hajat hidup orang banyak juga lah, termasuk kayak perbankan juga. Jadi pasti ada regulasi-regulasi untuk terus memeriksa kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi juga. Nah, itu kan bukan ranah kita ya. Nah, kebetulan kalau PAI kita punya 2 duta di sini kan, duta dari Bandung dan Medan di sini. Jadi koreksi saya kalau saya salah gitu kan. Saya pribadi sih melihat kalau perkumpulan agen asuransi Indonesia seperti PAI ini memang sebaiknya ada dan harus ada gitu loh. Karena selama ini kalau meningkatkan kompetensi, kita yang menjalankan bisnis di industri ini mungkin selalu mendapatnya itu dari satu sisi, yaitu dari mungkin perusahaan tempat dia bernaung saja. Tanpa dia ketahui apa sih yang terjadi di luar sana gitu loh. Jadi yang terbaik adalah produk saya gitu. Jadi kompetensi itu bukan seperti itu. Yang terbaik itu adalah produk dari perusahaan saya. Enggak seperti itu, karena di PAI itu kan gabungan dari semua agen, dari semua perusahaan juga. Jadi apa-apa yang mungkin di lapangan terjadi dan apa-apa yang mungkin dia belum ketahui juga bisa dia dapatkan. Sehingga kompetensi atau profesionalisme juga bisa ditingkatkan. Jadi bagi saya PAI sebuah wadah yang sangat penting bagi agen asuransi. Kalau memang mau meningkatkan profesionalisme, tidak sebatas apa yang dia ketahui selama ini saja gitu loh. Yang dia dapat hanya sebatas dari sebuah perusahaan atau 2 perusahaan. Tapi ini cross ya, banyak perusahaan kita sebenarnya pada dasarnya adalah orang yang berprofesi sebagai agen. Ya, jadi yang kita perjuangkan mungkin adalah hal-hal yang berhubungan dengan keagenan seperti itu ya. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak Andro Lubis. Mungkin kita ini ya satu pertanyaan lagi ya dari ini. Silakan Bu. Semangat asuransi. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami menjadi tahu dan wawasan kami semakin berkembang dengan adanya acara ini, terutama apa itu tugas dan fungsi daripada agen asuransi. Pak Dedi tadi ada sebutkan bahwa dampak daripada pandemi
corona ini juga ternyata berdampak terhadap bisnis atau geliat asuransi di Indonesia ya Pak ya. Tadi terjadi penurunan sekitar 5,5% agennya terhadap agen. Pak, yang mau saya tanyakan, dengan peristiwa atau pandemi yang terjadi di dunia ini, apakah ada perusahaan asuransi yang mengalami kebangkrutan atau tutup karena pandemi ini? Dan kalau kemudian ada berapa banyak kasus pasien seperti Ibu ini tadi kan juga salah satu yang terdampak COVID yang diladeni atau diklaim daripada pihak asuransi. Berapa banyak selama 2 tahun terakhir, 2 tahun lah selama pandemi ini yang diklaim oleh pihak asuransi. Terus satu lagi, apa produk-produk terbaru yang sedang dikembangkan oleh perusahaan asuransi yang bisa mencuri minat daripada masyarakat, dan termasuk apa upaya yang dilakukan oleh pihak agen untuk menarik nasabah yang lebih luas lagi. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan kepada para narasumber. Ya. Nggak sebutkan nama ya Pak, oh, iya. Gara-gara dari Pansar, nama tadi lupa saya. Dan medianya. Saya Junita Sianturi Pak dari media online suaratani.com. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke, jadi pertama menyikapi hal bahwa pada masa pandemi jumlah agent mengalami penurunan 5,5% dari 607.000 menjadi 574.000. Itu yang berlisensi Bu ya. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa total pendapatan ya, pendapatan income dengan periode yang sama ya, quarter keempat 2020 itu 215,44 triliun menjadi di quarter 4 2021 241,17 triliun. Itu artinya mengalami pertumbuhan 11,9%. Yang tadi saya sebutkan bahwa jumlah agent menurun tapi jumlah income naik. Artinya orang yang asuransi ini mengalami pertumbuhan ya. Orang mulai lebih sadar menyadarkan diri bahwa lebih sadar akan pentingnya. Bayangkan kalau kita tidak punya asuransi pada saat kita sakit. Ya, itu kurang lebih Bu ya. Nah, kemudian menyikapi hal jumlah berapa banyak klaim yang pada saat COVID ya Bu ya. Nah, selama COVID, dan kalau kita catat, yang tercatat dari periode Maret 2020 ya, sampai Desember 2021, itu pas tuh ya. COVID kan mulainya dari Maret ya, 2020. Ya kan kita mulai itu Maret tuh udah mulai udahlah mulai di lockdown ya. Sebenarnya. Kemudian sampai Desember 2021, seolah-olah kita kan memang pada Desember 2021 tuh seolah kita kayak mau bebas ya. Ternyata muncul lagi Omikron ya. Tapi sekarang ya bersyukur kita kelihatannya sudah mulai bebas kembali. Mudah-mudahan selanjutnya kita lebih baik ya. Nah, total klaim terkait COVID-19 ini sebesar 8,82 triliun. Ya, 8,82 triliun. Itu hanya klaim COVID. Artinya kebayang nggak kalau orang tidak memiliki asuransi, walaupun memang pemerintah menyediakan. Kalau kita datang sendiri, Kemenkes kan mengcover ya. Nah, ini juga hal yang pentingnya peran serta dari asuransi untuk dalam bernegara ini memberikan keringanan daripada semua diklaim oleh negara kan lebih berat ya negara ini benar nggak? Nah, ini 8,82 triliun. Nah, kemudian tadi yang terakhir Ibu. Oh, produk ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan produk terbaru, kalau saya menilai ini ya, dengan banyaknya orang yang merasa bahwa terus terang Bu, pada saat produk unit link itu terakhir-terakhir ini kan investasi turun Bu. Sebetulnya semua kita punya investasi dimanapun tuh turun Bu, ya. Tapi kita nggak pernah komplain kan? Kita reksadana turun, ya sudah itu resiko.
Tapi pada saat ini ada dua hal yang penting nih. Pada saat di unit link seperti tadi dijelaskan oleh Pak Heri dan Pak Iskandar bahwa unit itu dikaitkan dengan investasi. Pada saat investasi turun, nilai biaya asuransi itu tidak turun, Bu. Kebayang nggak? Nilainya turun tapi biaya naik. Biaya tetap. Sehingga uangnya kan kegerus. Itu yang menyebabkan kok uang saya bisa berkurang banyak. Nah itu ya, pemahaman itu yang paling penting. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya lihat kecenderungan sekarang perusahaan-perusahaan mulai mengeluarkan produk tradisional lagi, Bu. Ya, yang lebih memberi kepastian. Itu kalau saya lihat ya, trennya itu adalah perusahaan mulai mengeluarkan produk-produk tradisional kembali. Karena untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau orang komplain dengan unit link yang tiba-tiba turun tidak siap. Kalau lagi untung nggak ribut, Bu. Kalau lagi turun, wah, loh kok duit saya hilang? Padahal sudah tahu bahwa itu ada biaya yang harus diambil. Ya. Nah, kaitannya apa dengan agen, Ibu ya? Nah, oleh sebab itu, kami dari PAI, saya sebagai financial planner bersertifikasi, itu menghimbau para agen setidaknya memiliki sertifikasi, memiliki kompetensi yang lebih. Kenapa? Dengan memiliki kompetensi atau sertifikasi yang lebih atau knowledge yang lebih tinggi, pemahaman kita terhadap asuransi jauh lebih tinggi, Bu. Saya sebagai financial planner, saya mengerti soal investasi, pajak, pensiun, warisan, dan semuanya secara profesional. Nah, ini yang kita himbau. Nah, dalam hal ini, PAI memberi wadah agar teman-teman bisa belajar dari kami, praktisi financial planner juga memberikan penyuluhan atau pelatihan seperti itu. Sehingga jangan sampai nasabah itu dirugikan kalau agennya nggak ngerti, Bu. Kebayang nggak apa yang terjadi? Wah, pokoknya untung deh. Seringnya begitu kan, Bu ya? Pokoknya untung, ternyata harusnya ada resiko semuanya. Produk ini ya namanya bisa untung, bisa ada rugi juga. Kan tadi transparan ya, tadi fleksibel, transparan sekali investasinya. Tapi saking transparannya, kalau begitu turun kita nggak mau, gitu kan ya, kurang lebih gitu. Nah itu mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan, Pak Rudi? Silakan. Oke, ya menambahkan dari Pak Dedi tadi. Nah kalau tadi Pak Dedi bilang pendapatan premi itu naik tadi ya. Nah kenapa kalau kita lihat dibandingkan sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi, kadang-kadang masyarakat itu melihat, oh asuransi itu skala prioritasnya peringkat berapa? Mungkin dari 1 sampai 10 mungkin lihatnya, wah udahlah peringkat 10 lah gitu ya. Gak gitu penting-penting amat. Coba di masa pandemi sekarang, skala prioritas asuransi itu gimana? Jadi nomor 1. Kenapa? Lihat di kiri, teman sakit. Lihat di kanan, teman sakit. Lihat di kiri, di depan, ada teman saya yang meninggal. Gitu kan? Banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang didengar. Itu membuat masyarakat itu lebih terbuka. Oh, ternyata ini nih fungsinya asuransi gitu ya. Kalau misalnya sakit gitu ya, masuk ke rumah sakit ada yang menanggung tadinya. Ya kan? Jika misalnya si pencari nafkah meninggal, ternyata ada santunan yang diberikan kepada si ahli waris. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupannya gitu. Itu makanya disebut penyangga ya di asuransi. Jadi asuransi itu adalah penyangga kehidupan ya. Kehidupan ekonomi loh ya. Jadi bukan artinya ambil asuransi itu dari yang nggak sakit, dari yang harusnya sakit jadi nggak sakit, ya nggak mungkin lah. Jadi yang harusnya meninggal jadi nggak meninggal, enggak. Tetapi yang ditanggung di sini adalah kerugian finansial. Ya makanya kalau kita lihat di masa sekarang ini ya masyarakat itu sudah lebih teredukasi dan juga lebih terbuka bahwa asuransi itu memiliki sisi positif, ya kan, ada fungsinya gitu untuk pengelolaan keuangan mereka gitu. Itu yang dari saya ya. Thank you. Oke. Semoga menjawab ya, Bu Junita. Ada lagi kira-kira yang ini ya? Oke. Mic-nya di mana tadi? Ke atas aja. Silakan Pak Dedi. Oke. Sedikit saja, Pak. Sebetulnya memang PA ini belum terlalu, kita baru mulai sosialisasikan. Kita baru di 4 kota, Pak. Baru pertama kali di periode ini kita sosialisasikan agar kita merasa terpanggil, Pak, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, sehingga kita ingin lebih agent-agent lebih mengerti. Nah, jumlahnya masih jauh, Pak.
Ya, jumlah member kita masih belum seberapa. Karena kita bukan mandatory, yang tadi saya sebutkan tidak mandatory. Kalau AJ kan kita nggak ada license, itu mereka nggak bisa jualan. Kalau ini kan lebih ke arah edukasi, gitu Pak. Seperti contohnya saya adalah anggota MDRT 21 tahun Pak. Nah, jumlah agent di seluruh dunia sekitar nggak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia jumlah agent 574.000 Pak. Jumlah MDRT-nya 2.000 doang Pak. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pun masih kita. Nah, kami berharap dengan adanya teman-teman media semua untuk menghimbau bahwa kalau agen-agen asuransi di Indonesia ini bergabung dengan kami, sehingga kami bisa memberikan penanganan yang lebih komprehensif, memberikan yang terbaik kepada industri ini dengan memberikan pelatihan, kemudian webinar seperti itu. Kita akan mengadakan nanti di tahun ini ada webinar yaitu HUT PAI yang kita mendatangkan para praktisi atau pembicara terkenal untuk kita bisa belajar lebih lagi. Ya, nanti kita akan ada press conference-nya juga untuk itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya silakan Pak, nama dan asal media Pak, perkenalkan. Mana? Gak jadi lu. Gak jadi. Itu nggak ada caranya. Apakah setiap agen itu harus berlisensi baru boleh mencari nasabah? Karena pengalaman saya juga pernah jadi nyambil Pak ya, nyambil jadi agen asuransi. Ada teman agen, yuk gabung yuk gitu. Kamu kan wartawan, banyak punya relasi gitu kan. Kalau banyak relasi ini kan gampang cari nasabah gitu. Dan saya bergabung dengan dia, ya saya dapat juga beberapa nasabah gitu kan. Padahal saya produk itu tidak, pertama ya, saya tidak berlisensi gitu. Saya diajak aja, dan kawan ini kebetulan karena kenal baik, dia mau ngambil salah satu unit dari program asuransi gitu. Artinya kan saya nggak berlisensi, tapi saya bisa juga ternyata cari nasabah gitu. Kemudian selain istilah lisensi, tadi disebut ada juga istilah sertifikasi gitu. Apa pula ini istilah sertifikasi kan gitu. Nah, kemudian tadi kalau lisensi itu siapa yang mengeluarkan gitu. Artinya kan ada lisensi, ada yang mengeluarkan. Kemudian sertifikasi, siapa juga yang mengeluarkan sertifikasi gitu. Kemudian tadi ada disebut-sebut, jangan menolak agen asuransi yang datang, terima aja gitu. Apakah kita boleh bertanya ketika agen yang datang, kamu sudah berlisensi atau betul? Belum. Kamu sudah punya sertifikat atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan prinsip utmost good faith. Kalau saya rasa kunci dari agen asuransi itu kan ini. Di sini ada transparansi dan kejujuran. Kalau setiap agen asuransi menerapkan ini, saya rasa tidak akan terjadi perselisihan gitu. Tapi kan kenyataan, fakta di lapangan itu kan terjadi gitu. Artinya ada oknum-oknum yang baik disengaja mau tidak sengaja dia tidak transparan demi untuk mencari nasabah gitu. Kalau tadi pengalaman Bu Ros itu kan memang enak kita bilang ya, aku sakit diklaim gini segala macam gitu kan. Kenyataannya kan tidak semudah itu gitu. Tadi seperti disebutkan oleh para narasumber, ini kan berkait dengan fitur-fitur gitu kan. Kan tidak semua asuransi itu dilengkapi dengan fitur-fitur. Mungkin Bu Ros paham dan fiturnya kemudian sesuai gitu. Jadi dia gampang diklaim. Kenyataannya kan ada agen-agen fiturnya ini nggak disebutkan. Dan kemudian saya beli itu tidak saya bayarkan. Artinya ketika ada klaim, saya kan nggak dapat itu gitu kan. Ternyata kan ini kan tidak dijelaskan oleh agen-agen tadi itu gitu. Pertanyaan saya, ini kan terkait dengan kode etik. Itu berarti mereka melanggar kode etik gitu. Apabila terjadi pelanggaran kode etik, apakah agen-agen ini ada sanksinya gitu? Siapa yang memberi sanksi? Gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Saya jawab dulu ya. Pada para narasumber, silakan. Saya jawab dulu pertama Pak, nanti mungkin ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Jadi mengenai lisensi Pak ya,
lisensi itu mungkin dulu bisa menjual tanpa lisensi atau ada yang namanya lisensinya godfathering ya, grandfathering ya. Tapi gini intinya Pak, simpelnya Pak. Sekarang ini kalau tidak ada lisensi dari AAJI tidak bisa jual. Kenapa? Karena perusahaan pun sudah menerapkan bahwa kalau belum mengurus lisensinya itu tidak akan keluar komisinya Pak. Itu satu ya Pak ya. Jadi tidak bisa menjual tanpa lisensi sekarang ini. Kalau terjadi di lapangan seperti Bapak tadi sebutkan Bapak bisa menjual, itu biasanya ada kerjasama. Jadi yang jualnya tetap yang punya lisensi. Atas dasar bahwa terdaftar atas nama dia agennya Pak. Itu sering, itu namanya agen bayangan atau kerjasama. Itu tidak dilarang Pak. Selama agennya mengerti, mengetahui, dan terlibat dengan transaksi ini. Bukan asal terima gitu Pak. Karena kan dia yang berlisensi. Pada dasarnya agen yang tidak berlisensi tidak bisa jual produk asuransi Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak bertanya soal sertifikasi, betul nggak Pak ya? Apalagi nih sertifikasi. Jadi sertifikasi di sini yang saya sebutkan ada dua Pak. Pertama adalah sertifikasi yang kaitannya dengan yang surat edaran OJK. Di mana untuk menjual produk unit link atau PID itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu butuh yang namanya sertifikasi, yaitu lanjutan itu akan mungkin detailnya selanjutnya akan lebih detail lagi Pak. Siapa yang kompeten untuk melakukan sertifikasi ini? Kan di sini disebutkan apa ya? Bahwa nah ini kalau saya lihat ya, nah ini sertifikasi keagenan khusus untuk PID, Pak. Khusus. Jadi sertifikasi PID, kalau kita sering dengar adalah seperti CPD. CPD ya. Kayak kita kan untuk bisa lebih lanjut lagi, kita ada credit point, CPD ya. CPD itu sertifikasi keagenan khusus dari lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya. Biasanya kalau kayak CPD itu bisa dari AAJI sendiri, atau dari perusahaan sendiri yang sudah bersertifikasi, yang punya sertifikasi, atau dari FPSB misalnya, contohnya Pak. Saya tidak tahu, ini kan karena baru Pak keluarnya. Belum ada turunannya Pak. Ya. Tapi saya percaya bahwa untuk menjual produk unit ini tidak bisa polosan sekarang Pak. Harus mengerti, tanpa hal ini tidak bisa. Itu satu. Yang kedua sertifikasi yang saya sebutkan bahwa misalnya saya adalah financial planner yang sertifikasi. Itu artinya kalau ini kan saya lisensi ini, sertifikasi ini dari pusatnya Amerika Pak. Certified Financial Planner. Nah itu beda lagi Pak. Jadi perencana keuangan yang bersertifikasi. Artinya saya bisa melakukan profesi ini dan bisa menarik fee kepada klien. Terserah mau narik fee atau tidak. Nah saya tidak narik fee contohnya karena saya untuk memberikan kepentingan kepada nasabah. Nah itu tidak mudah Pak untuk ambil sertifikasi ini Pak. Dan masih sedikit di Indonesia. Karena kita harus terus upgrade kita punya ilmu Pak. Saya harus ikut seminar-seminar, harus kumpulin CPD itu harus cukup setiap tahun Pak. Dan harus ada annual fee setiap tahun itu. Itu yang saya himbau tadi, kalau agent punya sertifikasi lebih, itu akan memberikan nilai tambah. Itu kurang lebih ya Pak, soal sertifikasi. Kemudian tadi Bapak tadi udah sebutannya, apakah boleh kita jual tanpa lisensi? Tidak boleh Pak. Sekarang ini jelas tidak bisa jual tanpa lisensi. Kecuali biasanya nitip kepada orang yang punya lisensi, itu pun dengan catatan agennya harus mengetahui transaksi ini. Kemudian menyinggung soal utmost good faith. Sebetulnya kalau kita pahami bersama, kalau semua transparan, nasabah maupun penanggung, terutama nasabah, dia declare semua apa yang terjadi, itu tidak akan ada masalah belakangan, Pak. Karena saya percaya perusahaan asuransi akan menunjukkan bukti. Kalau dia tidak bisa, karena terjadi misalnya data-data yang tidak disebutkan di declare sebelumnya dan perusahaan menemukan itu akan ditunjukkan, Pak. Jadi ada dasarnya. Perusahaan asuransi tidak bayar atau tidak, itu tuh pasti ada dasarnya. Nggak mungkin tiba-tiba saya punya pemahaman, saya punya penampakan atau saya punya, wah itu nggak bisa Pak. Seperti itu mengira-ngira nggak bisa. Jadi kembali lagi sebetulnya kalau kita
dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, tidak pernah sakit. Oleh sebab itu, kami semua selalu menyarankan bahwa pada saat kita beli asuransi bukan pada saat kita sedang sakit, Pak. Dan celakanya orang sadar akan asuransi pada saat dia setelah sakit, setelah ada masalah. Sebelumnya, gue sehat-sehat aja kok. Nah, makanya asuransi itu dibeli oleh yang lagi sehat. Belilah asuransi pada saat sehat, gitu loh. Sedia payung sebelum hujan. Belum ada hujan, kita udah punya payung dulu. Itu kurang lebih, Pak, ya. Nah, jadi terus kemudian nyangkut ke kode etik. Kita nggak ada polisinya. Ya, kode etik itu balik lagi kepada begini, Pak. Kode etik, seperti saya misalnya di MDRT, kode etik yang pertama adalah bahwa saya harus menempatkan klien di atas segala-galanya. Sama di sebagai financial planner pun menempatkan client first. Semua bukan kepentingan kita dulu, yang penting nasabah. Nah, kalau kita menerapkan itu pasti tidak akan terjadi masalah. Nah, masalahnya kalau kita melanggar kode etik seperti yang tadi Bapak sebutkan, hukumannya adalah dari masyarakat, Pak. Kalau kita salah menerapkan dan kita tidak mengikuti kode etik itu, kita tidak dipercaya lagi oleh nasabah dan bisnis kita nggak akan berkembang. Itu kurang lebih, Pak. Memang kalau melanggar kode etik seperti pelanggaran yang terlihat secara hukum itu bisa ditindaklanjuti. Biasanya dari perusahaan, karena perusahaan punya ini, Pak, punya pagar-pagarnya. Itu satu. AAJI pun punya, Pak. Misalnya terjadi hal-hal tertentu, mereka punya aturannya sendiri, Pak. Tapi itu bisa dimediasi. Mungkin ada yang menambahkan, Pak Is? Ya, boleh. Jadi tadi seingat saya ada pertanyaan juga tentang fitur-fitur dan klaim. Jadi memang betul kalau misalkan klaim yang kita dengar yang enaknya ya, Pak ya. Nah, misalnya kita kalau dengar ada klaim yang katanya enggak dibayar. Ini praktek di lapangan yang sering kali kita jumpai. Kita juga harus tahu bahwa mungkin produk yang diambil memang dia tidak menyeluruh. Jadi mungkin dia ambil hanya proteksi asuransi untuk jiwa. Ternyata dia sakit. Nah, pada saat ditawarkan mungkin lengkap ya. Cuman karena biayanya mahal mungkin saya ambil ini dulu. Tapi yang namanya manusia yang kadang-kadang lupa juga apa sih yang dia ambil gitu kan. Nah, akhirnya waktu dia ajukan klaim, loh Bapak nggak ada program asuransi kesehatan, hanya ada asuransi jiwa. Nah, kalau yang itu udah pasti nggak bisa klaim ya. Atau dia ambil memang asuransi kesehatan. Tetapi waktu klaim kok nggak bisa. Oh, ternyata dia baru masuk nggak lewat 30 hari misalnya. Karena produk asuransi kesehatan biasanya ada ketentuan 30 hari untuk sakit. Artinya masa tunggu 30 hari. Ternyata kalau nggak lewat itu udah keburu sakit duluan. Nah, itu juga tidak bisa klaim. Nah, hal-hal seperti ini atau gini, ada yang 12 bulan tidak bisa klaim gitu kan. Nah, kemudian hal-hal seperti inilah yang sebenarnya perlu ditanyakan. Tadi Bapak tanya, dari lisensi saja boleh nggak kita tanya? Kalau agen datang saya tanya, kamu berlisensi nggak? Tunjukin dong lisensimu. Boleh Pak, sangat-sangat boleh. Dan sebaiknya dibiasakan juga gitu loh. Jadi agen-agen juga nggak punya pilihan ya kalau semuanya pada ternyata lisensi nggak cukup ya, ditambah lagi sertifikasi. Karena Pak Dedi sangat profesional. Dia bukan hanya cuman ada lisensi, karena lisensi udah bisa jualan, tapi dia bersertifikasi katanya dari Amerika lagi. Emangnya kelebihannya apa? Ternyata setelah dia lakukan penjelasan memang beda gitu ya. Jadi ini bukan agen baru, ini baru agen kan gitu kan. Ini baru agen gitu kan. Nah, waktu itu mungkin orang lebih memilih berurusan atau berbisnis dengan agen seperti itu. Nah, ini tidak akan berhenti, Pak. Menurut saya semua akan berlomba-lomba ke arah sana. Sertifikasi itu banyak. Mungkin yang Pak Dedi pegang itu tadi ya, yang Certified Financial Planner. Di luar sana juga masih banyak yang lain. Misalkan estate planner ya. QWP juga ya, Qualified Wealth Planner. Banyak sekali, Pak. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas memang dia harus cari sendiri. Mungkin PAAI bisa mewadahi hal-hal seperti itu juga. Ya kan, memberikan sertifikasi kompetensi yang lebih lanjut ke depannya gitu ya, ke depannya. Nah, jadi saran saya Pak, kalau misalkan benar kita sebagai orang awam masuk asuransi itu lebih baik, kita kan orang Medan ya. Pahit-pahit di depan aja. Ya kan ngomongnya pahit-pahit di depan. Orang Bandung kira-kira tahu nggak ya Pak? Di Medan suka pahit Pak. Durian juga ada yang suka pahit Pak. Kalau rasanya pahit itu lebih keren. Kalau pahit-pahit di depan, manis-manis di belakang lebih enak sih. Jadi kalau misalkan oke, ada orang yang ingin masuk asuransi tapi dia sudah ada riwayat penyakit. Oke,
surat pengajuannya kan sudah ada pertanyaan, apakah Anda punya riwayat? Tulis aja. Kalau ditulis gimana kira-kira? Ya belum tentu diterima. Tapi lebih bagus saya ditolak di depan daripada klaim saya yang ditolak gitu ya. Jadi itu juga salah satu proses yang benar dalam mengambil program asuransi. Jadi dari sisi agen juga harus profesional, dari sisi nasabah juga harus transparan seperti itu. Itu bagian dari utmost good faith tadi ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Pak, betul yang dikatakan Pak Is. Jadi sertifikasi itu memang memberikan nilai tambah kepada agent Pak. Ya seperti Bapak ketahui bahwa saya sebenarnya background saya arsitek Pak. Ya masih aktif sebagai arsitek, desain, punya perusahaan sendiri, tapi saya juga memperdalam diri sebagai certified financial planner. Ya kan, yang mengerti mengenai keuangan semua Pak. Dan saya lengkapi dengan qualified wealth planner, itu perencana kekayaan Pak. Dan juga IPP, estate planner practitioner. Sehingga saya lengkapi itu memberikan nilai tambah untuk nasabah saya lebih percaya, betul nggak? Contohnya Bapak punya masalah dengan mata, Bapak datangnya ke dokter umum atau dokter mata Pak? Spesialis mata. Kurang lebih gitu Pak. Tapi kalau dokter spesialis mata itu juga dia ahli lebih dalam lagi, wah kita lebih percaya lagi tuh Pak. Nah kurang lebih seperti itu. Kita mengimbau bahwa agent itu harus nambah terus. Nggak perlu sertifikasi juga nggak apa-apa Pak. Yang penting ilmunya nambah gitu loh. Sehingga pemahamannya jauh lebih tinggi. Gitu Pak. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi dan Pak Is untuk penjelasannya. Dan Pak Rizal juga pertanyaannya bagus sekali ya. Teman-teman ada lagi kira-kira mungkin satu pertanyaan terakhir? Kalau ada, kalau tidak ada mungkin kita tutup. Oke, cukup ya saya rasa ya. Oke. Maka berakhir sudah acara konferensi pers hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah berkenan hadir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini yang luar biasa, Bapak Insinyur Dedi Karyanto, Bapak Rudi Sun, Bapak Heri Ruslianto, dan Bapak Iskandar Wijaya. Bagi teman-teman yang tadi pers yang rekan-rekan media yang telat, mau ngambil foto lagi, boleh dipersilakan sebelum kita tutup. Sudah ya, cukup ya. Oke. Saya tutup konferensi pers PAAI hari ini dengan tema Pilihlah Asuransi yang Sesuai Kebutuhan. Akhir kata, saya Suyono atas nama PAAI, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran teman-teman media. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali di acara PAAI lainnya.